Oke, let's go. Dapat diamond. Ah, itu doang nggak apa lah ya. Oh, haha, bodoh kau ya. Mau kemana kau? Udah pulang. Loh, apa tuh? Oh, spawner. Oke, mantap. Boleh kali ya kita jarak dikit gitu kan? Inilah bukti orang yang punya otot lebih besar belum tentu lebih kuat. Karena ketika kedua binaragawan ini menantang adu kekuatan dengan kuli bangunan, tantangannya nggak berjalan sesuai yang mereka harapkan. Dimana dalam tantangan ini, mereka harus mendorong gerobak berisi 10 kantung semen dan harus menyeimbangkannya tanpa menjatuhkannya. Binaragawan pertama terlihat kesulitan untuk mengangkatnya, hingga membuatnya kehilangan keseimbangan dan berakhir menjatuhkannya. Begitupun dengan binaragawan kedua yang juga mengalami masalah yang sama dalam menyeimbangkannya. Namun ketika giliran kuli ini yang melakukannya, dia akan segera membuat mereka sadar kalau ukuran otot bukanlah segalanya. Ketika Anak ini punya selebrasi terbaik yang mungkin pernah Anda lihat. Karena saat ia berhasil mencetak gol, dia langsung memperlihatkan kombinasi selebrasi unik bersama rekan setimnya. Anak ini lempar bola, lempar lagi. Waduh, bolanya kabur. Ya ampun. Waduh, bro ini ketahuan main HP guys. Wah ini sih auto disita ya. Oh di mana sembunyinya? Itu? Oh bukan guys, itu cutter. Ketahuan guys. Wah auto disita guys. Waduh. Dari susu berkualitas. Ia mendapat pekerjaan sebagai pelatih senam, tetapi semuanya berubah kacau saat seorang siswa kentut tepat di wajahnya. Saat latihan pemandu sorak, ia seharusnya diangkat, tetapi ia terlalu berat. Lalu datang tarian abu ajaib dan secara ajaib ia berubah menjadi orang paling bersinar di tengah pertunjukan. Ketika mencoba gerakan yang sama dengan siswa lain, ia malah membuat pria itu kesulitan. Berusaha menebus semua kekacauan, ia memperagakan beberapa langkah, namun secara tidak sengaja malah mengenai pelatih. Ia mendapat pekerjaan. Oke, malam-malam gini Steve lagi ngapain dah? Yo, Vin, lihat nih, base terkuat punya gua. Tapi cuman kayak gini apa, Cok? Ini tuh kuat, Cong, nggak bakal ada yang bisa nembus. Sekraman apanya, Cok? Ini cuman kotak doang loh. Yaudah, lu tes aja coba. Oh, gue boleh tes nih. Oke lah kalau gitu gue bakalan tes ya. Dijamin gak bakal bisa tembus. Oke, pertama kita pakai zombie aja, coy. Ini juga pasti tembus sih. Lihat kan, gak tembus kan? Yo, gila nggak tembus, coy. Damn, aman, nggak disamperin zombie. Padahal nggak ada pintu loh. Gimana kalau pakai Ravager? Damn, nggak tembus juga. Vin lagi ngapain? Oh, yo, Mojang. Oh, ini Steve katanya punya base terkuat di Minecraft. Oh, base terkuat. Oh, minta dikasih paham dia. Boleh kasih paham, Mojang. Yo, what the hell, kok berubah, Cok? Mojang jadi mob anomali, Cok. Halo, Steve. Woi, apa ini, Jo? Yo! Oke, malam-malam.
gol, tapi malah kayak Ronaldo sengaja ngasih asis pakai skill flick up buat temennya. Pas Van Dijk nendang bola, tendangannya kelihatan kayak ngelambung biasa, bikin Van Dijk kelus kepala ngerasa malu. Dia gak tahu kalau tendangannya bakal jadi proses terciptanya asis buat gol temennya. Menurutmu Lukaku cerdik atau beruntung? Sendulannya bisa sampai 2 kali gitu. Pemain ini udah hilang keseimbangan, tapi lucunya dia bisa nyiptain gol pakai tendangan yang maksa banget. Pemain ini nih Izin. Si Oreo pengen mengerami lagi, lalu kemudian menunggu ibu bebek bertelur saja. Setiap hari ia selalu melihat belakang ibu bebek. Kamu menunggunya bertelur ya Oreo? Ia jawab dengan tersenyum. Pemilik mencoba pakai telur ayam, tapi malah marah dan dipecahkan olehnya. Ternyata Oreo maunya telur bebek. Pemilik berikan kardus untuk ruang pribadi ibu bebek, lalu masukkan telur ayam ke bolongan agar dikira itu telurnya ibu bebek. Tapi pemilik harus membersihkan lantai dahulu agar tak ketahuan si Oreo. Takutnya dia marah lagi. Sambil menunggu, perutnya mulas jadi buang air dengan terburu-buru. Lihat, bebeknya sudah bertelur Oreo. Setelah dicium-cium, akhirnya ia bisa mengerami telur dan berharap menetas. Menurutmu Oreo senang tidak? Like. Ketika es krim yang disajikan ternyata salah, sesuatu yang tak terduga pun terjadi. Toko ini memiliki aturan unik setiap kali terjadi kesalahan. Jika seorang karyawan melakukan kesalahan, mereka harus menerima hukuman yang cukup unik. Saat salah satu karyawan melakukan kesalahan, rekan-rekannya pun bersiap menjalankan aturan tersebut. Aturannya sederhana namun kocak. Mereka harus melempar es krim ke arah karyawan yang melakukan kesalahan dengan kekuatan penuh, tetapi tetap dengan ekspresi serius. Ketika Film dimulai. mereka sedang menguji kepercayaan satu sama lain. Awalnya semua barang berhasil ditangkap dengan sempurna oleh temannya. Kini giliran mereka bertukar peran, namun saat barang dilempar, ia gagal menangkapnya. Ia pun meminta satu kesempatan lagi. Setelah berlatih keras untuk melindungi boneka, akhirnya temannya memutuskan untuk memberinya kepercayaan lagi. Dan pada akhirnya, Pemain baseball ini melakukan kesalahan besar dengan merusak malam romantis seseorang. Karena ketika dia sedang menguji tongkat baseball berdasarkan harganya, semakin mahal tongkat yang dia pakai, semakin jauh pula pukulan bolanya. Namun pada pukulan terakhir dengan tongkatnya yang termahal, sesuatu yang tak terduga terjadi. Namun untungnya bolanya mendarat pada orang yang tepat. Pemain baseball Ini Minecraft gua kenapa lagi dah? Semuanya jadi emerald tuh. Nah, pas banget ada Steve. Steve. Lu lihat lapis lazuli nggak? Gua lagi butuh banget nih. Bagi emerald dulu. Aduh, gua nggak punya emerald, coy. Mau cari emerald di mana coba? ikuti aku. Nah, gitu dong. Ini dia lapisnya. Bentar. Jangan diambil. Steve, mending cari yang lain aja nggak sih? Steve, please jangan. Steve, jangan. Ini Minecraft. ia pergi ke hotel tanpa gravitasi. Dan bahkan untuk masuk ke gerbang saja butuh usaha ekstra. Anehnya hotel ini punya semua yang dibutuhkan manusia, mulai tempat tidur dan toilet. Yang unik, tempat tidurnya bisa digunakan dalam mode anti-gravitasi. Memungkinkan 2 orang tidur, 1 di atas dan 1 di bawah. Saat ia nekat mencoba toilet anti-gravitasi, sesuatu yang sangat buruk terjadi hingga ia harus menutup seluruh pintu masuk agar tak ada yang masuk. Ketika ia mencoba mengecek ponselnya, ponsel itu malah bengkok seperti bumerang. Sepatu dan sisirnya juga ikut bengkok. Lalu datanglah petugas kebersihan dan secara tidak sengaja malah menggulingkan kamar itu. Ia pergi ke... Si Gembul suka banget nidurin wajah Babu. Bahkan saat malam jahilnya nggak ketulungan sampai dikentutin. Karena kesal, Babu sembunyi di kandang bambu miliknya biar bisa tidur nyenyak dan nggak diganggu si Gembul. Awalnya dia kebingungan, tapi si Milo kasih tahu caranya. Saat malam si Gembul pintar banget. Dia masuk lewat bolongan bambunya dan bisa tidur di dalam. Hasilnya baju Babu dipipisin karena kesal kemarin. Kemudian si Gembul dihukum harus mencuci sampai bersih biar dia jerah. Lihat deh wajahnya bad mood. Sebentar lagi. Aku kebelet boker tapi jambannya rusak. Ayo kita perbaiki. Matikan kerannya, buka tutup. Oh, ternyata rantainya putus. Kita lepas dulu ke tepi bawah, lalu kita lepasi rantainya. Lama kotornya kita bersihin dulu pakai tangan. Cukup enak bersihinnya tapi lama, jadi kita pakai sikat gigiku. Oke, sudah kayak baru, sekarang kita pasang kait baru. Wah! Tetanus. Lanjut, kita lepas kait berkarat tapi keras banget. Kita pakai obeng minus tapi masih gak bisa bengkok. Ayo, ke bawah tang lama putus. Oke, berhasil. Kita kaitin ke katup, sekarang tinggal